Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rucita Ramadan, STMT, selaku dosen pembina kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Kak Adito Wahyu Septian, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2024-2025. Yang saya hormati Kak Arum Kusuma dan Kak Rayon Salsabila, selaku pemateri pada acara hari ini. Serta yang saya hormati kakak-kakak dan teman-teman mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang yang berbahagia. Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Teknik Kimia Belajar Bersama 2 2024 dengan tema Share Experience and Knowledge in Order to Build Self-Quality to Compete in the Era of Industrial Revolution 4.0 dalam keadaan sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Saya, Sofi selaku MC, akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan dan doa. 2. Sambutan Ketua Pelaksana. 3. Sambutan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2024-2025. 4. Penyampaian materi dan diskusi. 5. Kuis. 6. Penutup. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib peserta Teknik Kimia Belajar Bersama 2 2024. 1. Peserta dihimbau bergabung pada link Google Meet 15 menit sebelum acara dimulai. 2. Peserta wajib menggunakan virtual background Teknik Kimia Belajar Bersama 2024 selama acara berlangsung yang telah disebarkan oleh panitia. Menggunakan format dengan penamaan kelas _prodi _nama lengkap pada ID Google Meet. Contoh, 2A_D3_Hesti Kazareta. Menyalakan kamera yang dihadapkan ke wajah saat acara berlangsung. Mematikan mikrofon saat acara berlangsung, kecuali saat ingin mengajukan pertanyaan dan dipersilakan oleh moderator untuk menyalakan mikrofon. Berperilaku sopan dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama kegiatan berlangsung, serta tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Mengikuti seluruh rangkaian acara kegiatan Teknik Kimia Belajar Bersama 2024. Mengisi link presensi Teknik Kimia Belajar Bersama 2024 yang disebarkan melalui kolom chat Google Meet. Mengajukan izin apabila meninggalkan Google Meet dengan format kelas _prodi _nama _alasan melalui private chat kepada panitia perizinan. Contoh, 2A_D3_Hesti Kazareta izin ke kamar mandi. Memakai pakaian sopan, bebas, dan rapi. Mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. 3. Peserta dilarang menyebarkan link Google Meet kepada siapapun tanpa izin dari panitia kegiatan. Mempublikasikan acara selama acara berlangsung. Mengganggu jalannya acara. Meninggalkan acara tanpa seizin panitia. Makan dan minum selama acara berlangsung. Mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang, rokok, minuman beralkohol, dan sejenisnya. Mengoperasikan aplikasi lain saat menjelaskan materi. 4. Tata tertib yang sudah dibuat oleh panitia tidak dapat diganggu-gugat oleh peserta. 5. Tata tertib yang masih dianggap perlu tetapi belum tercantum dapat ditambahkan sewaktu-waktu. Selanjutnya, terdapat sambutan dari Ketua Pelaksana Teknik Kimia Belajar Bersama. Kepada Kak Hesti Kazareta selaku Ketua Pelaksana kami persilahkan.
Baik, permisi, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rucita Ramadana selaku dosen pembina kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Malang. Yang saya hormati Kak Adito Wawi Septian selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Malang periode 2024-2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Randy selaku Sekretaris Pelaksana pada acara TKPB 2 2024 pada pagi hari ini. Di sini saya menggantikan Hestin Kasareta selaku Ketua Pelaksana yang kebetulan berhalangan hadir. Nah, di sini pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, sama kakak tingkat 3, teman-teman tingkat 2, dan adik-adik tingkat 1. Nah, sesuai tema yang diusut pada acara pagi hari ini, semoga acara pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan setelah acara ini selesai, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya harap dari seluruh peserta, ada di tingkat 1, teman-teman tingkat 2, dan kakak tingkat 3 dapat menyimak seluruh materi yang disampaikan oleh pemateri pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Teknik Kimia Belajar Bersama 2 2024 yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, terdapat sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2024-2025 kepada Kak Adito Wahyu Septian selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2024-2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Rucita selaku dosen pembina kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Mbak Arun Kusuma dan Mbak Rayang Sarsabila selaku pemateri K3 pada acara ini. Yang saya hormati Ketua Pelaksana dalam acara Teknik Kimia Belajar Bersama, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa bergabung pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, TKBB atau Teknik Kimia Belajar Bersama adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggali informasi, bertukar pikiran, dan menghasilkan tujuan bersama. Yang memang pemateri itu sendiri adalah dari mahasiswa jurusan Teknik Kimia. Dan dalam kesempatan ini kami mengangkat topik terkait K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk memulai suatu pekerjaan, khususnya di dalam industri, yang harus dipelajari ya K3 kayak gitu. Jadi karena K3 tidak hanya berlaku ke diri kita sendiri, melainkan juga berlaku untuk semua orang. Dan ditakutkan apabila tidak menaati K3 dan lalai dengan K3 itu sendiri, bisa berdampak ke diri kita dan juga bisa membahayakan pada diri kita. Dan kalau kita memulai suatu pekerjaan, harus ingat juga yang ada di rumah. Harus dipikir juga, kalau saya nggak pakai APD, dampaknya kayak gimana. Terus juga kalau saya nggak pakai safety shoes, dampaknya nanti seperti apa. Karena rasa menyesal itu pasti ada di akhir kejadian. Nah, mungkin cukup dari saya. Nah, mungkin bisa diterapkan juga pada industri. Dan habis ini kan juga dari tingkat 2 ada yang namanya PKL dan juga magang, yang mana bisa diterapkan pada kegiatan tersebut. Dan saya harap acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir sesi nantinya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang periode 2024-2025 yang telah memberikan sambutan.
Sebelum memasuki acara, selanjutnya dihimbau kepada seluruh peserta untuk dapat menyimak materi yang akan disampaikan oleh Kak Arum Kusuma dan Kak Royan Salsabila. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Royan Salsabila terkait materi PKL. Kepada Kak Royan Salsabila kami persilahkan. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Sudah, Kak. Ya, aku izin share screen ya. Ini PPT-nya udah terlihat? Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Royan Salsabila Rahmadanti dari kelas 4A. Di sini aku mau sharing pengalaman industri di PKL-ku di PT Rejoso Manis Indo. Nah, PT Rejoso Manis Indo itu berlokasi di Rejoso Binangun, Blitar, RT 1 RW 2, BT Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah, pasti kalian kurang familiar sama PT Rejoso Manis Indo ini. Soalnya PT Rejoso Manis Indo ini baru beroperasi sekitar 5 tahun. PT Rejoso Manis Indo itu berproduksi Buku Anis tuh nomor 21D. Dia di sini. Situ nomor 21D. Salah kamar dia. Aku 19A. di PT Rejoso Manis Indo ini memproduksi 2 jenis gula. Yang pertama ada gula dengan karung biru dan karung merah. Karung biru itu gula dengan warna yang agak putih, dan karung merah itu gula dengan warna yang agak merah. Nah, PT Rejoso Manis Indo ini memiliki hasil samping berupa bagas, molasses, filter cake, dan slat cake. Nah, bagas sendiri itu adalah limbah padat sisa penggilingan tebu dari unit mill. Nah, bagas ini bisa digunakan untuk bahan bakar boiler. Jadi bisa dimanfaatkan kembali. Untuk molasses sendiri adalah produk samping dari industri gula yang masih mengandung gula dan asam-asam organik. Nah, molasses ini dihasilkan dari putaran dari sentrifugal. Jadi gula yang diputar di sentrifugal, molassesnya akan keluar dan menghasilkan limbah. Kemudian ada filter cake. Filter cake ini merupakan limbah padat gula yang sudah tidak mengandung gula, hasil dari rotary filter. Nah, di filter cake ini dapat digunakan untuk pupuk. Biasanya di PT Rejoso Manis Indo ini diambil oleh petani-petani lokal untuk digunakan pupuk. Kemudian ada slat cake. Slat cake ini adalah material padat yang diperoleh dari butter press, dan slat cake ini bentuknya seperti brem dan tidak dapat digunakan untuk apapun. Kemudian ada secara singkat proses pembuatan gula. Yang pertama ada MBS. MBS itu adalah manis bersih segar. Jadi tebu itu akan dinilai di MBS. MBS itu unit penilaian tebu. Jika tebunya jelek, maka petani akan mendapatkan gaji sesuai dengan tebu yang dia kirimkan. Misal tebunya itu ada grade A sampai grade E. Jika tebunya di grade E, maka uang yang didapatkan petani itu ya sesuai dengan grade E tersebut.
kemudian akan masuk penggilingan, kemudian akan masuk ke pemurnian nira, evaporasi, purifikasi, kristalisasi, dan bagging. Nah, di penggilingan ini sendiri terdapat 5 mil. Jadi, tebu akan masuk ke mil 1, mil 2, mil 3, mil 4, mil 5, dan sampai mil 5 ini nanti tebu akan tidak menghasilkan nira lagi, kemudian akan menghasilkan sisa yaitu bagas. Nah, bagas nanti akan digunakan untuk bahan bakar di power plant atau di boiler yang akan menghasilkan listrik dan uap yang akan digunakan untuk proses produksi. Kemudian nira yang dihasilkan nanti akan diproses di pemurnian nira. Nah, di sini ada wet juice tank, di mana wet juice tank ini akan ditambahkan fosfat yang bertujuan untuk fosfat nanti akan bereaksi dengan susu kapur yang akan mengikat kotoran di dalam nira. Fosfat ini membentuk kalsium fosfat yang mengendap bersama kotoran-kotoran lain. Kemudian akan masuk primary juice heater. Di sini nira akan dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian akan masuk primary heated juice tank. Di sini ada penambahan susu kapur yang bertujuan untuk mencegah inversi gula reduksi dan memudahkan pemisahan endapan dengan nira. Kemudian akan masuk first stack secondary heater, dipanaskan hingga suhu 95 derajat Celcius, kemudian akan masuk second stack secondary heater, dipanaskan hingga suhu 105 derajat Celcius, kemudian akan masuk ke flash tank. Flash tank ini sendiri digunakan untuk menghilangkan gas-gas impurities agar tidak mengganggu proses pengendapan. Kemudian akan masuk ke clarifier, di mana di sini adalah proses tempat terjadinya proses pengendapan susu kapur dan fosfat tadi. Kemudian akan masuk ke juice screen, di mana nira ini akan disaring. Kemudian akan masuk clarifier juice tank dan milk tank. Di sini ada hanya tangki penyimpanan nira. Kemudian setelah disimpan di milk tank, nira akan dievaporasi sampai break tertentu. Kemudian akan masuk ke proses purifikasi. Di sini ada raw sugar handling, sugar handling, dan masuk ke mingler. Di mingler ini sendiri ada penambahan raw sugar dengan air panas. Kemudian akan masuk ke afinasi sentrifugal, di mana raw material tadi akan diputar untuk memisahkan butiran kristal dengan molasses. Kemudian masuk ke raw melter, di mana di raw melter ini dipanaskan kembali atau di remelting menghasilkan raw liquor. Raw liquor ini akan masuk lime mixing reaction, di mana lime mixing reaction ini untuk mereaksikan raw liquor dengan susu kapur dengan pH 11 bertujuan untuk menyiapkan reaksi antara liquor dengan gas CO2 yang akan direaksikan CO2 di CO2 karbonator. Kemudian reaksinya akan terjadi di post reaction tank. Kemudian masuk ke carbonated liquor heater, dipanaskan hingga suhu 88 derajat Celcius. Lalu akan masuk rotary leaf filter, di mana ini akan memisahkan endapan CaCO3 yang terkandung dalam carbonated liquor dan akan menjadi brown liquor. Kemudian akan masuk ke unit kristalisasi. Di sini pemasakan nira dipanaskan pada vacuum pan dengan steam. Kemudian ada vacuum pan A, dihasilkan masquit A sugar yang dimasak dengan sistem bed. Kemudian ada continuous vacuum pan B, material yang dimasak yaitu A molasses dan C magma. Proses pemasakan dibantu steam dari evaporator. Kemudian ada C-sheet, penambahan fondan yang dibuat dengan cara campur gula produk dengan alkohol dengan perbandingan 1:1. Nah, prinsip kerjanya untuk bisa menjadi kristal yaitu dengan memasukkan brown liquor tadi dan menambahkan pancingan masquit dari vacuum pan B. Begitu juga masquit vacuum pan B ditambahkan C-sheet untuk menjadi kristal. Nah, C-sheet ini dibuat dari
gula produk, dan alkohol. Nah, C-sheet ini digunakan untuk membantu kristalisasi maskuit di vakum pan B, dan maskuit vakum pan B digunakan untuk membantu kristalisasi di vakum pan A. Kemudian ada handling product. Di sini ada dryer digunakan untuk menangkap debu dan debu gula. Kemudian ada screen untuk menyeragamkan ukuran gula. Gula yang tidak sesuai akan dikembalikan ke melter. Kemudian ada cooler, yaitu transfer gula dalam cooler dibantu oleh bantuan angin dari FDF dan IDF. Nah, yang terakhir itu ada unit bagging atau proses pengemasan gula. Nah, di sini dikemas dalam karung 50 gram. Packing ini di PT Rejo Matindo itu sudah tergolong modern karena pengemasannya itu sudah menggunakan robot. Jadi tidak packing manual, ditimbang manual, tidak, karena memakai mesin langsung ditimbang otomatis sebanyak 50 kg, dan untuk pengemasannya itu dibantu oleh robot Jepang merek Okura. Nah, di sini ada 3 jenis karung, ada karung warna biru untuk gula yang berwarna putih, karung warna merah untuk gula yang sedikit kecoklatan, dan karung putih polos untuk gula yang reject. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Arum mungkin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Royan Salsabila atas materi yang telah disampaikan, yang pastinya materi tersebut akan bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Arum Kusuma terkait materi magang. Kepada Kak Arum Kusuma kami persilahkan. Halo, apakah suaraku masuk? Sudah, Mbak Arum. Mungkin bisa dibantu untuk share screen ya. Baik, Kak. Apakah semuanya udah melihat share screen-nya? Sudah, Mbak Arum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman magang. Perkenalkan, nama saya Rebus Mordani. Kalian bisa panggil saya Arum. Saya dari kelas 3C-D3. Kemudian saya baru saja menyelesaikan magang ini selama 4 bulan plus 1 bulan PKL di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Sebuah perusahaan yang terkenal, dan tentunya kalian sudah tahu semua ini terkenal banget dalam industri makanan. Sebagai seorang mahasiswa, magang ini tuh benar-benar membuka mata saya tentang bagaimana teori yang kita pelajari di kampus itu beneran diaplikasikan di dalam dunia nyata. Selama magang, saya berkesempatan untuk bekerja di Departemen Wastewater Treatment, kemudian untuk 1 bulan PKL-nya, saya berkesempatan bekerja di Departemen Quality Control, di mana saya waktu magang dan PKL itu terlibat dalam pekerjaan sehari-hari yang dilakukan karyawan di sana seperti sampling dan data analisis. Kemudian bahkan saya juga berkesempatan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana sih karyawan di sana itu menyelesaikan masalah yang ada di plant. Nah, hal itu benar-benar memperkaya pemahaman dan pengalaman saya tentang bagaimana ilmu yang kita dapat di kampus itu beneran diterapkan di dunia kerja. Bukan cuma pengalaman profesional aja sih sebenarnya yang saya dapatkan waktu magang. Kemudian yang membuat magang ini berharga selain pengalaman profesional itu tadi adalah karena saya juga bertemu dengan banyak orang-orang yang hebat, banyak orang yang memberikan inspirasi dan dukungan dari mentor sampai rekan kerja. Mereka tidak hanya membantu saya untuk tumbuh sebagai profesional, tapi juga sebagai individu yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
Hari ini saya akan berbagi beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan, tantangan yang saya hadapi, dan beberapa tips saya untuk di dalam magang ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya harap cerita dan tips saya dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi teman-teman yang sedang atau akan menjalani magang. Next. Jadi di slide pertama ini kita akan bahas mengenai company value yang diterapkan oleh Ajinomoto dan produk apa aja sih yang diproduksi di Ajinomoto. Yang pertama, Ajinomoto sendiri itu beroperasi dengan filosofi, kalian bisa baca di logonya, yaitu Ajinomoto Eat Well, Live Well. Jadi Ajinomoto ini meningkatkan kualitas hidup melalui produk makanan yang lezat dan bergizi. Kemudian Ajinomoto Indonesia menerapkan konsep Ajinomoto Share Value yang menggabungkan keuntungan bisnis dengan pemecahan masalah sosial. Nah, di Ajinomoto Share Value ini pendekatannya itu memastikan bahwa bisnis yang dijalankan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contoh dari Ajinomoto Share Value sendiri itu adalah penerapan Eco Cycle Activity. Jadi di mana hasil samping produksi Ajinomoto itu akan didaur ulang sehingga penggunaan sumber daya itu lebih efisien gitu. Jadi misalnya di Ajinomoto sendiri itu dari produksi energi itu akan dihasilkan produk samping berupa gipsum. Nah, gipsum itu nanti akan diolah di Departemen Amina yang nantinya akan menjadi pupuk. Nah, pupuk sendiri nanti akan dijual ke petani tebu akan ke pabrik gula akan ke Ajinomoto. Jadi gitu terus, jadi bisa dinamakan eco-cycle. Kemudian di sebelah sini ada retail product atau produk yang diproduksi di PT Ajinomoto Indonesia Multicarta Factory. Mungkin dari teman-teman sendiri udah familiar ya, produknya seperti MSC, Mayumi, Saori. Mungkin yang akan baru adalah Aminovital. Jadi Aminovital itu semacam minuman penambah ion seperti Pocari Sweat gitu ya. Next. Jadi setelah di slide pertama tadi kita bahas tentang Ajinomoto, kita akan bahas tentang gimana sih caranya waktu aku apply gitu. Ini adalah dokumen yang harus disiapkan pada saat apply magang. Ada proposal, transkrip nilai, resume atau CV, kemudian ada motivation letter, dan yang terakhir ada fakta integritas. Sebenarnya kalau dari industri dan jenis magangnya itu dokumennya akan beda-beda sih. Kalau di Ajinomoto sendiri itu waktu saya apply itu hanya dibutuhkan proposal dan CV saja. Kemudian untuk dokumen yang lain itu dibutuhkan kampus untuk mengeluarkan surat tugas kita. Selanjutnya ada di bagian application itu adalah cara untuk apply-nya ya. Yang pertama adalah mengikuti instruksi pastinya. Jadi pastikan mengikuti petunjuk aplikasi yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa mungkin mintanya itu lewat email, portal aplikasi khusus perusahaan, atau mungkin lewat form online atau Google Form. Nah, yang kedua itu usahakan tepat waktu, jadi kirim sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Pokoknya kalian waktu apply itu kalian harus baca instruksinya perlahan-lahan supaya nggak salah paham. Untuk Ajinomoto sendiri waktu itu saya apply-nya lewat Google Form dengan banyak banget page-nya gitu, jadi harus dibaca pelan-pelan supaya kita nggak salah isi gitu. Poin yang kedua itu kan tepat waktu, jadi menurut saya itu akan semakin cepat, akan semakin baik karena setiap industri kan punya kuotanya masing-masing ya kan. Kemudian satu hal penting yang belum saya cantumkan adalah SKSD. Karena saya magang dan PKL di tempat yang sama, jadi waktu PKL saya sudah SKSD dengan pembimbing lapang saya supaya dikasih kemudahan jalur untuk di-accept magangnya gitu. Next. Selanjutnya apa aja sih yang akan kita dapetin kalau magang? Jadi keuntungannya kalau magang itu banyak banget teman-teman ya, meskipun bebannya juga lebih banyak gitu ya. Yang pertama pasti kita akan dapat project. Nah, ini adalah beberapa project yang kami kerjakan. Yang pertama ada evaluasi efisiensi cooling film evaporator dengan metode perbandingan spin pada unit kristalisasi. Yang kedua ada evaluasi pengaruh perpindahan panas pada penambahan surface area fluid heat exchanger pada FFEGM1 area. Dan yang ketiga ada optimasi suhu hidrolisis pada kem molase sebagai bahan baku utama. Untuk proyek yang pertama itu adalah tugasnya untuk mengevaluasi evaporator yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses kristalisasi yang merupakan bagian krusial banget ya di dalam produksi MSG. Yang kedua itu berfokus pada mengkaji bagaimana sih
efek dari penambahan luas permukaan pada heat exchanger itu dapat mempengaruhi perpindahan panas. Dari analisis ini akan didapatkan hasil apakah dengan menambah luas permukaan heat exchanger dapat meningkatkan kinerja heat exchanger atau tidak. Kemudian untuk yang proyek yang ketiga, ini adalah proyek yang saya kerjakan waktu PKL. Proyek yang ketiga ini berfokus pada optimasi suhu hidrolisis pada uji total sugar sehingga dapat dihasilkan kadar total gula yang lebih tinggi dan tentunya lebih valid. Hal ini juga merupakan hal krusial ya di dalam produksi karena dikarenakan dari perhitungan total gula ini akan dapat menentukan komposisi bahan baku utama yang akan digunakan di produksi MSG. Nah. Bisa dilihat. Ini evaluasi evaporator ini adalah salah satu proyek yang menurut saya sangat relevan dengan mata kuliah yang ada di kampus ya. Ini tuh ada di mata kuliah OPK 2 dan di laboratorium pilot plant. Ini adalah data yang diambil pada volume film evaporator line C unit kristalisasi section H56 di minggu pertama bulan September 2023. Jadi waktu itu saya magangnya itu kan yang dari polinema itu ada banyak orang lah, sekitar 7 atau 5 gitu. Jadi kita dibagi untuk di line berapa dan minggu keberapa. Karena di yang namanya pabrik besar itu tentu saja untuk unit kristalisasinya itu tidak hanya satu. Di Ajinomoto itu ada 3 unit kristalisasi. Jadi itu dibagi line ABC, kemudian untuk minggunya kita terserah mau ambil minggu berapa sebagai sampel. Next. Jadi untuk kita bisa mengetahui efisiensinya si evaporator itu, kita melalui beberapa tahap dulu tentunya seperti perhitungan neraca massa, neraca panas, nah gitu-gitulah yang ribet-ribet gitu yang rumusnya banyak gak jelas itu kan. Nah ini perhitungan neraca massanya bisa di skip aja. Next. Nah, untuk bisa kita tahu perhitungan itu sebenarnya itu udah banyak banget ada di buku. Ini patokan saya adalah di buku Ken Copley tentunya. Itu juga udah banyak banget contoh-contohnya. Bisa di next di kesimpulan aja. Jadi kesimpulan dari proyek saya yang pertama ini adalah penggunaan steam itu ternyata melebihi data teoritis yang sudah dihitung oleh engineer. Nah, itu menunjukkan bahwa konsumsi steam aktualnya itu kan melebihi. Jadi, setelah dihitung, efisiensi kinerja evaporatornya itu ternyata sebesar 93,43%. Nah, sebenarnya efisiensi segini itu baik-baik aja untuk evaporator. Gitu. Nah, dari analisis juga bisa dihipotesa kalau turunnya kinerja evaporator itu karena adanya pressure drop atau kerak. Kemudian ekonomi steamnya sendiri itu didapatkan hasil sebesar 0,967 karena dari evaporatornya itu kan single effect. Jadi kalau misalnya evaporator itu akan bagus kalau ekonomi steamnya mendekati berapa efek evaporator itu. Jadi kalau misalnya single effect kan berarti cuma tunggal. Jadi akan semakin besar kalau mendekati satu, semakin baik kalau mendekati satu. Jadi next. Nah ini adalah pengalaman hari pertama saya waktu magang. Jadi nanti di H-1 kita masuk magang, kita akan dikasih kayak semacam jargon gitu. Nah di jargon itu kalian harus baca benar-benar jamnya itu jam berapa, pakai baju apa, sepatunya apa, pokoknya harus dibaca benar-benar. Kemudian hal pertama yang harus kalian kasih perhatian lebih itu adalah kalian harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya kalian diharuskan untuk masuk jam 7:30, berarti jam 7:30 itu kalian udah harus ada di industri gitu, bukan jam 7:30 baru berangkat. Karena waktu itu first experience saya adalah ternyata datang tepat waktu itu adalah tugas pertama saya sebagai internship gitu. Jadi kalau misalnya telat berarti kan tugas pertama saya sudah gugur gitu. Di first day experience ini kalau di Ajinomoto sendiri itu pasti akan diajak untuk plan tour ke Masaku section karena kebanyakan internshipnya itu intern di MSG section, kemudian akan ada explanation of the process of making MSG juga. Jadi itu selama 1 minggu itu akan ada explanation of the process of making MSG.
setelah di 1 minggu itu dijelaskan bagaimana cara pembuatan MSc dan bagaimana apa aja departemen-departemennya, di akhir kalian akan dipersilahkan juga untuk pilih lagi, karena di Google Form tadi untuk apply itu sebenarnya udah dikasih 1 page untuk milih kalian mau ada di departemen mana, tapi nanti di akhir explanation kalian juga akan dipersilahkan untuk milih. Next. Bisa di next yang di daily life. Mohon maaf Kak, bisa ulangi kembali. Yang di sebelum ini mungkin ya, yang sampling. Nah, ini adalah daily life ketika magang, pastinya adalah everyday is sampling day, karena di Ajinomoto sendiri itu kita tuh sampling itu banyak kali guys. Jadi kalau kan aku tadi di 2 tempat, di 2 departemen, di BPTP dan di quality control. Nah di BPTP sendiri itu samplingnya itu 3 kali sehari, udah kayak minum obat, jadi jam 7, jam 12, sama jam 4. Untuk intern kita itu kayaknya wajib ikut sampling itu di 1 bulan awal, karena kita harus hafal banget rutenya ini, habis ini kemana, apa yang harus diambil. Kalau misalnya ngambil, kita harus buka valve yang mana, valve mana yang harus dimatikan gitu. Jadi di 1 bulan pertama kita harus beneran ikut bapak-bapak yang di sana untuk sampling. Kita itu jam 7 sama jam 12. Kemudian yang di sebelah kanan yang di lab itu tentunya itu adalah waktu di quality control. Nah di quality control ini meskipun kita nggak turun langsung ke plant gitu, itu tuh ada 500 lebih sampel setiap harinya yang harus dianalisis dan harus terbit analisisnya di hari itu juga. Gitu. Next. Ini adalah daily life yang ada di wastewater treatment, karena selama 4 bulan pastinya kita ikut pokoknya ikut semua, dari projectnya, dari cleaningnya, pokoknya ikut semua. Ini adalah salah satu daily life yang capek banget karena kita harus panas-panasan gitu guys. Kalau misalnya kalian lihat mungkin di Google Maps itu Ajinomoto itu kok kayaknya nggak ada tankinya, nggak ada reaktornya, itu kalian salah banget, karena di production section itu tanknya sama reaktornya itu di dalam gedung lah, indoor lah. Kalau misalnya si wastewater treatment ini outdoor gitu, jadi panas-panasan. Next. Ini adalah rutinitas yang sebenarnya nggak setiap hari juga dilakukan, tapi yang di sebelah kiri itu adalah senam pagi, itu dilakukan setiap hari Jumat dan hukumnya wajib banget buat diikutin. Terus kemudian yang di sebelah kanan kalau meeting pagi itu juga nggak setiap hari dilakukan. Mungkin kalau meeting pagi kita cuma ikut dan mendengarkan aja tentang apa sih yang mau dilakukan hari ini, dan kalau meeting pagi itu mungkin lebih ke apa permasalahan yang ada di hari kemarin yang bisa dilakukan, diperbaiki di hari ini gitu. Misalnya. Nah, ini adalah foto web. Jadi finally it's web, karena di akhir itu kita akan dikasih 1 hari, kayak 1 segmen untuk mempresentasikan proyek kita gitu. Nah, ini gambar yang paling pojok bawah kanan itu adalah foto waktu presentasi. Yang di atas kiri itu adalah foto bareng bapak-bapak karyawan wastewater treatment. Yang di kanannya itu ada foto bareng pembimbing lapangnya. Nah, yang di bawahnya bapak-bapak BPTP yang di lab itu adalah foto bareng
karyawan-karyawan quality control. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh ceweknya minim banget, tapi masih banyak banget di Ajinomoto tuh, banyak banget karyawan ceweknya guys. Mungkin waktu itu aku nggak kebagian ini aja, di divisinya itu kan namanya wastewater treatment, itu kan berat, panas-panasan gitu. Jadi kalau cewek itu kebanyakan ada di produksi section sama di quality control gitu. Next. Nanti bisa di next. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih juga kalian yang sudah menyampaikan materinya. Semoga pengalaman saya dan pengalaman kalian yang kami share hari ini dapat bermanfaat. Jadi terima kasih banyak. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Arum Kusuma atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya diharap menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Untuk para peserta yang ingin bertanya diharap menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Izin mengingatkan kembali, untuk para peserta yang ingin bertanya diharap menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin masuk sebelumnya. Izin tanya kepada Kak Arum sama Kak Royan. Mungkin ini lebih ke pertanyaan umum sih. Kan dari khususnya mungkin juga mewakili buat tingkat 2 sama tingkat 1 yang belum. Izin tanya terkait dari pengalaman PKL sama magangnya Kak Arum sama Kak Royan. Izin tanya terkait dari kesulitannya masing-masing. Nah, itu kan pasti ada kesulitan-kesulitannya. Nah, itu sama tips and triknya buat mengatasi kesulitan itu. Kayak gitu. Terima kasih. Ini dari aku dulu apa dari Arum dulu ya? Dari aku dulu aja ya. Jadi untuk kesulitannya mungkin dari aku tugas khusus sih. Tugas khususnya itu karena aku disuruh untuk memurnikan kembali NaOH yang ada dalam limbah, dan sedangkan untuk memurnikan NaOH dalam limbah itu harus memerlukan biaya yang cukup besar dan alatnya itu tidak ada. Jadi aku dan partner PKL-ku dulu sempat bingung mau gimana, tetapi bisa diatasi dengan baik dengan cara pakai alat yang ada di kampus, yaitu elektrokoagulasi di lab limbah. Untuk Arum sendiri bagaimana? Terima kasih ya pertanyaannya yang menjawab. Kalau dari aku,
untuk PKL-nya sendiri kan karena aku ambil di quality control, sedangkan di quality control itu udah semuanya jalan sesuai SOP, jadi kita harus cari banget celah-celahnya mana yang kita bisa optimasi. Itu untuk PKL-nya. Kalau untuk magangnya sendiri itu sebenarnya banyak banget laporannya, ada 2 jenis laporan, ada 3 jenis keluaran, dua jenis keluaran itu ada laporan magang sama portofolio hasil magang. Untuk portofolio ini itu tuh isinya kayak mata kuliah yang harus kita konversi, karena waktu itu aku semester 5 jadi kayak banyak banget mata kuliahnya. Kemudian yang di laporan hasil magang itu adalah proyek-proyek yang udah kita kerjain itu tadi. Kalau dari aku tipsnya jangan nunda, karena itu banyak banget, jadi jangan nunda buat ngerjain. Sama kayak nge-apply tadi kan dokumennya juga banyak banget, jadi jangan nunda-nunda. Pasti akan banyak banget revisi. Jadi kalau kalian mau magang harus dipersiapin benar-benar, pokoknya jangan nunda itu. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama izin menambahkan, nah itu kalau semisal kan itu dari segi tugasnya Kak ya. Nah kalau dari segi waktu di industrinya itu benar-benar dari apa pemandunya itu benar-benar ngajari gitu Kak? Maksudnya kayak mungkin dari aku mikirnya kalau kesulitannya kalau di sana belum ngerti apa-apa kayak gitu. Jadi kesulitan operasi alat kayak gitu. Apa di sana benar-benar diajari betul-betul kayak gitu? Ya kalau untuk tempat PKL-ku itu, diajari dari nol, benar-benar diajari. Jadi kita nggak, dicul gitu, enggak, kita diajari benar-benar. Dan mungkin kalau, kesusahannya mungkin lebih ke adaptasi aja sih sama, beban kerjanya di sana. Kalau di Ajinomoto itu pasti kayaknya di semua industri akan diajari, di Ajinomoto juga diajari dari nol. Bahkan di hari pertama kita masuk ke section yang kita magang itu, kita beneran kayak gitu, bapak-bapaknya tuh ngasih tahu jalannya gitu loh. Ini kalau habis sampling ke sini kita kemana, bapaknya ikutan panas-panasan gitu. Kalau yang di quality control juga sama, sesimpel kita diajarin untuk ngepipet, karena ternyata ada beberapa cara yang di kampus itu beda sama cara yang di industri. Jadi sesimpel ngepipet pun kita akan diajari. Kemudian ini sih kalau kalian mau lebih cepat belajarnya harus SKSD sama bapak-bapaknya, harus ngobrol. Jadi bapak-bapaknya juga nggak canggung gitu lah. Jadi tuh kalian akan lebih banyak buat diajarin gitu. Oh ya Kak, baik terima kasih buat jawabannya. Jadi pas waktu awal-awal masuk itu dari bapak-bapaknya di sana itu nggak tanya-tanya gitu Kak ya? Maksudnya Kak ya mungkin dites dulu di awal gitu. Apa apa enggak? Kalau aku sih dari manajer, aku kan masuk unit, QC ya. Nah, dari manajernya itu, kita dites dulu, bisanya apa aja, taunya apa aja. Tapi misal nggak tahu juga nggak apa-apa, nanti diajari. Kalau di aku dites sih enggak ya, tapi mungkin bukannya tes sih, kayak nanya-nanya pertanyaan yang kayak misalnya ini reaksi apa gitu-gitu, terus kenapa limbah harus diolah gitu-gitu sih, kayak kalau dites sih enggak. Mungkin kan karena kita udah ada transkrip nilai juga, jadi orangnya bisa lihat dari situ. Oh ya Kak, baik terima kasih atas jawabannya. Izin mengingatkan kembali, untuk para peserta yang ingin bertanya diharap menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon.
Izin mengingatkan kembali, bagi para peserta yang ingin bertanya, diharapkan menghidupkan video presiden terlebih dahulu, lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Dipersilakan. Mohon maaf, tidak bisa on cam ya. Mau tanya buat Kak Arum sama Kak Royan ini. Nah, waktu PKL sama magang itu waktu PKL sama magang itu dari Kakak sendiri atau dari kampus ya Kak untuk pemilihan industrinya? Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Untuk pemilihan industrinya itu kita nge-apply sendiri, bukan dari kampus. Mungkin kampus hanya mengarahkan, tapi untuk kemana-kemananya kita apply-kan sendiri. Kalau dari aku ya si PKL apply sendiri. Kalau untuk magang itu diarahkan karena waktu itu tidak pernah ada masih baru satu mahasiswa Polinema yang pernah magang di Ajinomoto. Sedangkan Polinema itu mau bikin kayak MOU gitu sama Ajinomoto. Jadi pengennya kampus itu kayak ada jalurnya gitu. Tapi kalau untuk apply-nya waktu magang itu mandiri. Mungkin kampus cuma bantu untuk nge-follow up. Nah, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, dipersilahkan. Izin bertanya, saya Rafif dari kelas 2D D3. Izin bertanya ke kakak-kakak. Kan selama PKL sama magang itu kan pasti kita kedapatan atau bakalan dapat beberapa bahaya ketika melakukan sampling atau melakukan kerja di lapangan. Nah, buat tingkat keamanan atau keselamatan kerja di industri kakak-kakak itu gimana? Apakah ketat sekali atau seperti apa, Kak? Terima kasih sebelumnya. Baik, izin menjawab. Untuk terkait sampling, kalau sampling di tempat yang sedikit bahaya seperti kolam BWTP, itu biasanya yang ngambil sampelnya itu bapak-bapak yang bertugas di BWTP itu. Jadi kita tidak boleh untuk mengambil sampel sendiri, tapi untuk di labnya sesuai standar SOP di lab. Kalau di saya sendiri itu karena di hari-hari awal, kalau di BBTP itu di hari-hari awal kita akan diajarin banget benar-benar dan akan ditemenin sama bapak-bapak. Nah, untuk ketiganya sendiri itu yang pasti nantinya akan kita dapat adalah helmet sama safety shoes. Nah, itu kemana-mana harus kita pakai gitu. Kalau untuk ambil sampling seperti di kolam BBTP, seperti katanya Kak Oyan, itu diajarin. Jadi nanti di bulan selanjutnya kita bisa ambil sampling sendiri. Kalau untuk yang diskusi, karena itu di lab lebih banyak bahan-bahan kimia berbahaya, itu akan selalu didampingi sama bapak supervisornya. Dan akan selalu diingatkan untuk pakai APD. Gitu. Jadi sesimpel pakai masker akan selalu diingatkan. Baik, dari Kak Rafif, apa ada tanggapan atau sudah cukup?
Dari saya sudah cukup. Terima kasih jawabannya atas kakak. Karena adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab dapat diakhiri. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Kak Arum, Kusuma, dan Kak Royan Salsabila terkait materi K3 Industri. Kepada Kak Arum dan Kak Royan, kami persilakan. Premium break. Nah, ini selanjutnya adalah materi K3. Next. Nah, K3 di PT Rejoso Manis Indo ini mengutamakan keselamatan kerja dalam pabrik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses produksi. Jadi, berdasarkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan, ada izin ruang terbatas, di mana contoh ruang terbatas ini pekerjaan seperti pekerjaan pembersihan tangki, perbaikan tangki, dan lain-lain. Sebelum pekerjaan dilakukan, pengecekan dan penyiapan hal-hal seperti sudah dilakukan gas detection, sudah terpasang blower exhaust fan, dan sudah ada penerangan memadai. Kemudian ada izin kerja di ketinggian, itu contoh pekerjaannya seperti kerja di atas atap, tripper car, dan lain-lain. Sebelum dilakukan pengecekan dan menyiapkan hal-hal, yaitu yang pertama tangga yang layak, kondisi lingkungan tidak licin atau basah, tersedia tanda ada pekerjaan di atas dan terpasang, seperti harness dan tali pengaman, helmet dan sepatu safety, dan perancah atau scaffolding yang diperlukan. Kemudian ada izin kerja kelistrikan, di mana ini biasanya bekerja di sekitar seperti pasang panel listrik, pemadaman listrik, dan lain-lain. Nah, biasanya ini pengecekan itu dapat dilakukan dengan sumber listrik itu harus dalam keadaan off, sarana lockout, tagout tersedia dan terpasang, dan menggunakan sepatu safety. Lalu ada izin kerja panas, seperti welding, cutting torch, grinding, brazing, dan lain-lain. Nah, ini pengecekan
harus dilakukan di tempat kerja, harus dilokalisir, harus pakai face shield, harus pakai respirator. Kemudian ada izin kerja penggalian. Nah, contoh kerja ini seperti penggalian parit, pembuatan pondasi, penggalian jalur pipa, penggalian jalur kabel, listrik, atau telepon. Next. Nah, di PT Rejoso Manis Indo menyiapkan jalur pejalan kaki dengan warna hijau untuk menjaga antara pejalan kaki dan mobil atau truk-truk yang lewat. Karena PT Rejoso Manis Indo itu halamannya begitu luas, ya karena halaman yang luas itu biasanya untuk parkir-parkir truk, jadi banyak truk yang masuk. Jadi untuk pejalan kaki itu dibuatkan jalur sendiri berwarna hijau dan biasanya ada pagernya gitu di pinggir-pinggir untuk memudahkan pejalan kaki yang lewat agar tidak berpapasan dengan truk. Next. Kemudian ada titik kumpul darurat. Nah, titik kumpul darurat ini jika terjadi gempa bumi atau ada kebakaran atau ada masalah dalam pabrik, nah titik kumpul di PT Rejoso Manis Indo itu ada sekitar 5 titik kumpul, berada di depan, tengah, belakang, dan samping kanan kiri. Next. Nah, fasilitas K3 yang didapatkan oleh pekerja dan peserta magang atau PKL di PT Rejoso Manis Indo itu ada safety helmet, sarung tangan, kacamata safety, masker, air plug. Air plug ini digunakan biasanya di unit boiler karena di unit boiler itu suaranya sangat bising banget, jadi harus pakai air plug. Kemudian ada APAR. APAR itu berada di setiap unit produksi, unit WWTP, WTP, boiler, dan lain-lain. Ada mendapatkan safety shoes dan P3K. Next. Bisa dilanjut oleh Arum. Oke, menyambung dari Kak Oyan, ini adalah HSE Section PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory sendiri memiliki tim untuk mengatur dan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan yang masuk dalam Section HSE. Nah, Departemen HSE sendiri di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, accident reduction atau pengurangan kecelakaan. Salah satu fokus utama Departemen HSE adalah memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan. Ini mencakup mengurangi kecelakaan kerja, cedera dan insiden terkait kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang kedua ada awareness improvement atau peningkatan kesadaran. HSE sendiri itu tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh staf memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan serta praktek terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mencakup banyak aktivitas ya kalau untuk peningkatan kesadarannya. Yang ketiga itu adalah legal conformity atau kepatuhan hukum, yaitu HSE Section PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory mengikuti semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan adalah penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan mencegah sanksi hukum. Departemen HSE sendiri nantinya akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Ajinomoto mematuhi semua regulasi yang relevan baik lokal maupun internasional. Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, kemudian dikembangkan menjadi beberapa program dan aktivitas K3 yang dilaksanakan, umumnya berupa pelatihan dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan. Nah, kegiatan dan proyek yang dilakukan HSE PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory sendiri antara lain yaitu yang pertama adalah membuat jalur khusus bagi pejalan kaki. Jalur pejalan kaki di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory sendiri ditandai dengan garis kuning putus-putus. Dalam pengaplikasiannya, pejalan kaki ini harus selalu berada di
di jalur pejalan kaki untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengendara. Selain itu, fungsi jalur pejalan kaki ini juga untuk memisahkan mana kawasan produksi dan area bebas aktivitas sehingga tidak ada yang merasa terganggu. Selain harus jalan di jalur khusus, ada juga sepertinya dua peraturan yang tidak tertulis di Ajinomoto. Yang pertama, pejalan kaki tidak diperbolehkan untuk main HP sambil berjalan. Dan yang kedua, pejalan kaki tidak diperbolehkan menaruh tangannya di saku ketika berjalan. Next. Yang kedua, aktivitas yang kedua adalah pengadaan APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, ini pastinya hampir semua itu punya, karena APAR itu kan salah satu mitigasi yang dapat dilakukan pada kebakaran ya. Kebakaran besar akan bisa dicegah dengan jika api yang baru terbentuk itu bisa segera dipadamkan. Oleh karena itu, fungsi APAR itu sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran besar. Di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory sendiri, APAR itu terletak pada setiap titik yang memiliki potensi bahaya kebakaran, bahkan termasuk kantor dan pantry. Yang ketiga adalah pengadaan jalur evakuasi dan titik kumpul. Pada PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory sendiri terdapat beberapa titik kumpul apabila terjadi bencana. Sebelum memasuki PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory, pada pos satpam juga akan tersedia informasi di mana lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi. Kemudian untuk gedung yang memiliki lantai lebih dari satu itu nantinya itu juga akan memiliki tangga darurat yang dapat digunakan apabila terjadi bencana. Next. Yang selanjutnya akan ada safety riding training dan safety riding inspection. Untuk safety riding inspection, untuk safety riding training dulu ya. Untuk safety riding itu dilakukan dengan pemberian materi mengenai motor yang aman serta pemberian wawasan mengenai bagian kendaraan yang aman dan SNI. Aktualisasi program ini itu adalah pengisian form kelayakan dan kelengkapan kendaraan bermotor yang kemudian akan ditukar dengan stiker kendaraan. Gitu. Sedangkan safety riding inspection itu dilakukan dengan memeriksa kondisi kendaraan roda 2 milik karyawan, kemudian jika ditemukan bagian kendaraan yang tidak sesuai dengan SNI, maka akan diberikan surat peringatan untuk menggantinya dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Pelaksanaan program safety riding inspection ini itu dilaksanakan dalam 2 waktu. Waktu yang pertama itu pada pukul 6.15 sampai dengan jam 7 dengan target semua karyawan yang masuk pada shift 1. Kemudian di waktu yang kedua itu adalah pada pukul 14.30 sampai 16.30 dengan target karyawan yang masuk pada shift 2 dan yang keluar pada shift 3. Next. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyampaikan materi HSE-nya. Semoga pengalaman HSE dan pengalaman HSE dan K3 ini yang saya share dengan kalian bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Royan dan Kak Arum atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin bertanya diharapkan menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Izin mengingatkan kembali, untuk para peserta yang ingin bertanya diharapkan menghidupkan fitur raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon.
Baik, dipersilakan untuk Kak Adito. Ya baik, izin masuk, izin bertanya Mbak. Jadi bagaimana sih Mbak cara perusahaan dapat mengukur keefektivitasan program K3 yang mereka terapkan dan indikator apa yang harus diukur sehingga dapat dianalisis dengan objektif, karena kan pasti ada yang namanya evaluasi pada setiap hari seperti itu. Mohon maaf, apa pertanyaannya bisa diulang? Ya baik, izin mengulang kembali. Jadi bagaimana cara perusahaan dapat mengukur efektivitas program K3 yang mereka terapkan dan indikator apa yang dapat diukur sehingga dapat dianalisis dengan objektif seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan ada pekerja yang tidak melakukan K3, tidak menerapkan K3, nah perlu harus dievaluasi juga kayak gitu. Nah, cara perusahaan mengukur efektivitas program K3 yang mereka terapkan itu seperti apa? Entah itu di Ajinomoto dan juga di pabrik gulai tadi. Baik, izin menjawab. Untuk mengukur keefektivitasan K3-nya itu biasanya dilihat dari angka kecelakaan kerja yang terjadi di pabrik tersebut. Nah, jika ada pekerja yang melanggar SOP atau tidak memakai APD lengkap, biasanya akan dikenai sanksi, kenai SOP atau bisa juga bisa dikenai SP atau bisa juga dipecat. Begitu. Kalau di Arum, di Ajinomoto bagaimana? Izin menjawab, kalau di Ajinomoto sendiri itu hampir sama sih, dari keefektifannya akan diukur dengan berapa banyak insiden yang terjadi. Nah, kalau di Ajinomoto sendiri itu akan ada seperti bukan banner sih, kayak besar gitu, papan pengumuman besar yang ada di kantin perusahaan. Nah, di kantin perusahaan itu nantinya akan ada departemen apa aja dan berapa insiden yang terjadi. Nah, itu dari insiden itu nantinya yang paling sedikit akan dapat reward. Nah, kemudian untuk mencegah kalau tidak mematuhi APD itu gimana? Itu sebenarnya kalau di Ajinomoto sendiri itu di departemen HSE-nya akan ada inspeksi, kayak random inspeksi gitu, kayak tiba-tiba datang ke departemen mana gitu untuk di sana itu SOP-nya udah ini diterapkan atau belum. Kalau misalnya masih belum, ya mungkin itu akan dapat kayak peringatan 1, 2, 3 gitu, baru nanti akan dapat SP. Karena yang akan dapat peringatan itu bukan cuma individunya, tapi departemennya. Iya, izin masuk lagi. Apakah pada saat Mbak Arum dan juga Mbak Royan itu PKL dan juga magang, itu apakah ada aja kecelakaan yang terjadi sehingga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik begitu bagi perusahaan selama PKL dan juga magang? Baik, izin menjawab. Waktu aku PKL 2 bulan itu nggak ada kecelakaan kerja, cuman sebelum aku masuk itu ada kecelakaan kerja, itu tangannya sampai patah, sampai diamputasi begitu. Tapi aku kurang tahu bagaimana kelanjutannya. Untuk Arum sendiri bagaimana? Waktu PKL sih aman-aman aja, tapi waktu magang itu
ada di Masako section yang crane-nya itu patah. Jadi yang harusnya untuk ngangkat si Masakonya ini dia itu putus gitu loh. Nah, untungnya tidak ada korban jiwa, tapi untuk penyelesaian masalahnya itu adalah seluruh departemen supervisornya itu diundang untuk mengevaluasi itu salahnya di bagian mana. Tapi kalau yang paling banyak sih ini kecelakaan waktu berangkat dan pulang kerja, jadi kayak kecelakaan lalu lintas gitu. Oh ya, baik, mungkin sudah cukup Mbak, bisa dilanjutkan. Izin menanyakan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya diharap menghidupkan video raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Izin menanyakan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya diharapkan menghidupkan video raise hand terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Baik. Baik Kak, izin masuk. Izin tanya, kan tadi udah jelaskan kan ya mengenai alat-alat K3 yang ada di industrinya Kakak tadi. Nah, sama tadi di Kak Arum itu kalau nggak salah jelasin masalah yang safety riding. Jadi kayak diajari buat mengendarai motornya itu Kak, mengendarai kendaraan itu kan Kak ya. Nah, kan selain itu kayak ada kayak ya alat-alat yang basic yang udah jelasin kayak Royan tadi yang kayak APAR kayak gitu. Nah, itu di sana itu ada nggak Kak sosialisasi terkait buat cara pemakaiannya alat gitu. Soalnya kan kita di kampus nggak diajarin buat alat-alat kayak gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua itu kurang lebih kan kita khususnya di tingkat 2 sama tingkat 1 Kak, kan belum SE, belum studi industri, belum tahu di industri itu kayak gimana. Nah, kan tadi sama Kak Arum juga jelaskan kalau itu kan di jalannya di luar Kak yang ada garis putus-putus tadi. Nah, kalau yang di dalam itu kurang lebih juga sama kakak-kakak yang di kampus kayak yang garis hitam kuning sama garis kuning aja kayak gitu. Terima kasih Kak. Kalau emang kayak gitu berarti kalau emang benar Kak ya berarti harus persiapan gitu Kak ya dari awal. Seperti itu. Makasih Kak. Izin jawab ya, makasih pertanyaannya, bagus banget. Kalau untuk penggunaan APAR sendiri itu sebenarnya di industri pun juga nggak diajari. Cuman kayak waktu explanation about MSc process itu kan juga ada tentang ini ada satu sesi tentang HSE section sendiri gitu. Jadi di situ tuh udah diajar, udah cuman kayak dikasih tahu aja gitu cara pemakaiannya gimana, tapi kalau untuk turun langsung itu nggak ada. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang ini ya, jalur kuning ya. Kalau di dalam itu ya ada, sama seperti di kampus, sama persis. Cuman yang membedakan ya yang di luar itu tadi ada jalan pejalan kaki dan itulah. Kalau dari Kak Oyan? Baik,
Untuk cara menggunakan apa dan lain-lain itu kalau di industriku lebih masuk ke sertifikasi untuk pegawainya sih. Kalau untuk peserta magang ini nggak ada. Mungkin ya nggak ada sih. Terus untuk di dalam pabrik itu kayak garis putus-putus, pejalan kaki, ya itu sama kayak di kampus. Ya Kak, baik. Terima kasih Kak pertanyaannya. Izin menanyakan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya diharapkan menghidupkan Featuration terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Izin mengingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya harap menghidupkan Featuration terlebih dahulu lalu menyalakan kamera dan mikrofon. Baik, dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, saya Rafif dari kelas 2D D3. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi buat kita kerja atau melakukan sampling di industri itu kan pasti ada saja kecelakaan dan lain sebagainya seperti itu. Terus kalau misalkan kita kerja di sana itu kan pasti dapat asuransi dari pabriknya. Nah, dari kakak-kakak kalau misalkan PKL atau magang apakah dapat asuransi juga atau enggak? Kalau dari aku sendiri, sebelum PKL itu syaratnya harus daftar BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Mungkin asuransinya dari situ kali ya, soalnya aku kurang tahu. Kalau Arum sendiri bagaimana? Kalau di Ajinomoto sendiri, kalau tentang asuransi itu nggak ada yang daftar gimana-gimana sih. BPJS juga nggak. Kayaknya karena semua orang kayaknya di Ajinomoto itu kayak mengeneralisasi kalau semua orang tuh punya BPJS. Jadi nggak ditanya yang gimana-gimana gitu. Makanya waktu PKL sama waktu magang sih mahasiswanya ini tuh dijagain banget biar nggak sampai kecelakaan gitu. Baik, dari Kak Rafif, apa ada tanggapan atau udah cukup? Dari saya sudah cukup. Mungkin karena apa ya, di Ajinomoto kan buat pekerjaannya tidak terlalu beresiko sampai gimana-gimana ya Kak. Jadi buat asuransi tidak terlalu dipikirkan sama industrinya, apalagi anak-anak yang PKL atau pemagang. Terima kasih Kak. Betul, karena hampir semua di Ajinomoto itu pakainya mesinnya udah continuous, jadi kita cuma di ruang operator aja. Baik, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab dapat diakhiri. Acara selanjutnya yaitu kuis. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti kuis yang akan diberikan oleh pemateri.
Para peserta dipersilakan untuk scan barcode maupun link di kolom chat yang akan diberikan oleh panitia kepada panitia yang bertugas. Dipersilakan. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta agar segera join karena link kuisis sudah dikirim melalui kolom chat.
Izin mengingatkan kembali untuk para peserta agar segera bergabung pada kuisis karena link sudah dikirim melalui kolom chat. Izin mengingatkan kembali bagi para peserta agar segera bergabung pada kode kuisis karena kuisis akan dimulai pada pukul 9.50. Izin mengingatkan kembali agar semua peserta untuk bergabung pada kode yang ada di layar karena kuisis akan dimulai pada pukul 9.50.
Baik, dikarenakan sesi kuis sudah selesai, maka dapat diakhiri. Terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah mengikuti kuis. Selamat kepada Kak Fadlirio karena menjadi pemenang pada sesi kuis acara Teknik Kimia Belajar Bersama pada siang hari ini. Selanjutnya, dimohon kepada seluruh peserta untuk presensi menggunakan scan barcode maupun link yang akan diberikan oleh panitia kepada panitia yang bertugas. Dipersilakan. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta agar segera melakukan presensi yang telah disediakan oleh panitia. Izin mengingatkan kembali untuk para peserta agar segera melakukan presensi karena presensi akan ditutup pada pukul 10.10. Izin mengingatkan kembali bagi para peserta agar segera melakukan presensi dikarenakan presensi akan ditutup pada pukul 10.10.
Baik, presensi sudah ditutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.10. Sebelum menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Tetap semangat dan sampai bertemu di acara Teknik Kimia Belajar Bersama di tahun berikutnya. Saya, Sofi selaku MC, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.